Dama, minasan konnichiwa no sensei, Joseph desu. Hai minasan, hari ini kita akan membahas soal dokai lagi yang paling kalian benci ya. Tapi nggak perlu khawatir, omoshiroi dokai. Berarti saya akan membuat dokai ini itu menjadi asik seru buat kalian dalam mengerjakan ya. Omoshiroi itu adalah bagaimana kalau misalkan kalian sudah tahu tips and tricksnya, oke? Kalau nggak tahu, memang jujur ya, saya pun juga nggak suka dokai gitu, males baca istilahnya ya. Tapi kalau kalian tahu triknya, itu sangat asik baca dokai. Langsung ketemu jawabannya ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai tahun 2023 bulan 7 ya. Untuk bagian Chubun ya, berarti teksnya itu lumayan panjang ya. Tapi di bagian Chubun itu ada satu pola ya. Pola tersebut akan saya ajarin kalian dan bagaimana cara mengerjakan soal pola tersebut ya. Kita mulai. Hai. Nah, contoh soalnya itu seperti ini ya. Jadi ada satu teks yang panjang ya, sampai 2 slide ya. Tapi coba kalian perhatikan ya. Ada nomor ya, ada nomor. Ini ada nomor ya. Jadi kita cukup mencari jawaban di kalimat sebelum dan sesudah dari nomor tersebut, oke? Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana akan saya jelaskan di slide berikutnya. Akan tetapi, saya tambahkan juga, di soal Chubun itu pasti akan ada satu soal di mana tidak ada nomor. Yang berarti kalian tuh diminta untuk mencari topiknya sendiri dan mencari jawabannya. Itu susah, ya. Itu susah. Jadi kalau salah satu nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin tolong betul 2 soal ya. Saya minta ya, oke? Baik, kalau begitu saya bacakan soalnya. Semuanya fokus ya. Doste watashi wa hikoshi shimashita ka? Hai, ini soal yang mudah banget ya. Doste watashi hikoshi shimashita ka? Berarti mengapa saya memutuskan untuk pindah ya, untuk berpindah ya. Nah, terus banyak banget dari kalian yang rata-rata membaca dari depan ke belakang. Soalnya jikang no muda, nggak boleh seperti itu ya. Saya ajarkan. Kalau mengerjakan soal dokai, biasakan untuk langsung cari perbedaan dan persamaan ya. Itu sangat penting ya. Cari perbedaan dan persamaan. Cara mudahnya adalah sip, kita lihat bagian belakangnya aja ya. Ada kata kerja. Sumita kata, to kata, koen ga nakata, seikatsu ga shita kata. Nah, kalau masih belum ngerti, kita lihat bagian depannya ya. Issho ni sumitai berarti ingin tinggal bersama dengan si keluarga ya. Terus, kaisha kara to kata, doko kara? Dari rumahnya ya. Jadi rumahnya itu sebenarnya jauh sampai dengan perusahaannya. Terus, ii no chikaku ni hiroi koen ga nakata. Berarti nggak ada taman yang luas ya di dekat rumah tersebut. Terakhir juga ada hitori de seikatsu ga shitai, berarti dia itu ingin coba tinggal sendiri ya, ingin coba hidup ngekos lah istilahnya ya. Nah, ini cara cepat kalian dalam baca. Tapi bagi kalian yang merasa lama dalam baca, kalau gitu bagian depan nggak perlu baca, bagian belakangnya aja, karena semua kanjinya beda ya. Sumitai, toi, koen ga nai, seikatsu ga shitai. Oke, semuanya beda, jadi mudah ya. Sip, sekarang kita masuk ke bagian teksnya ya. Nah, tadi saya udah bilang bahwa kita harus mencari bagian nomornya ya. Ada nomor 1 di sini teman-teman ya. Bagian lainnya nggak ada, berarti kita cukup baca paragraf sini doang ya. Terus ingat ya, fokus ke nomor soal dan baca 1-2 kalimat sebelum atau sesudah soal. Kalau saya biasanya itu kalau udah ada nomor, saya tuh harus baca kalimat sebelum dan sesudahnya saja. Karena biasanya itu jawabannya ya. Mungkin masih pada belum percaya, kita coba bahas. Watashi wa hantoshi mae. Hantoshi mae itu berarti adalah 6 bulan yang lalu. Kazoku to issho ni sunde ita ie o dete. Berarti dia itu keluar dari rumah yang mana dia itu tinggal bersama dengan keluarganya ya. Apato ni hikoshi shimashita. Dia akhirnya memutuskan untuk tinggal di apato. Nah, teman-teman, bagian sini udah ada alasannya belum? Nggak ada ya, dia itu cuma menceritakan kronologisnya bahwa dulu tinggal bersama keluarga, tapi setelah itu saya memutuskan untuk tinggal di apato. Logikanya berarti akan ada, betul, alasannya itu di kalimat setelahnya. Coba kita baca ya. Daigaku o soutsugyou shite, berarti lulus dari universitas. Kaisha ni haita no desu ga, ya ada ga. Berarti dia masuk ke perusahaan akan tetapi, ie kara to kata des. Nah, tapi dari rumah ke perusahaannya itu jauh katanya ya. Nah, sebenarnya udah keluar jawabannya ya. Ie kara to kata, oke? Cuma saya bacakan sampai akhir ya. Hikoshi shite kara, berarti setelah saya pindah rumah. Shumatsu, di akhir minggu ya. Kinjo ni aru hiroi koen e sanpo ni iku you ni narimashita. Berarti setelah dia berpindah, setiap weekend dia itu pergi jalan-jalan ya di Hiroi Koen, di taman yang luas. Kisetsu no hana o mitari, berarti dia itu melihat bunga-bunga sesuai dengan musimnya. Koe no naka no kisaten de ocha o nondari shite, berarti dia itu minum ocha di kafe yang ada di dalam taman tersebut. Hitori de tanoshimimasu, berarti dia itu menikmati sendiri katanya ya. Saya akan tunjukkan pertanyaannya. Poinnya di sini teman-teman ya. Kaisha ni haita no desu ga ie kara to kata. Kalau gitu jawabannya adalah nomor
Nomor 2 ya, ie ga kaisha kara to kata kara. Makanya karena perusahaannya itu jauh dari rumah aslinya, dia memutuskan untuk pindah ke Apato. Oke? Nah, tadi saya bilang apa? Fokus ke nomor soal. Oke? Baca 1 sampai 2 kalimat setelahnya. Setelah baca kalimat nomor 1, keluarkan jawabannya di sini ya. Nah, itulah polanya ya, N4 ya. Jadi jawaban itu ada di kalimat setelahnya. Ya, kita coba lagi. Hai, kalau gitu lanjut ke soal nomor 26. Nah, kalau kalian perhatikan di nomor 26 ini, nggak ada nomor. Hai, Korea muzukashii desu. Karena nggak ada nomor, kita harus mencari topik yang sama. Oke, kita harus mencari topik yang sama. Berarti kita harus cari kanjinya. Ya, bagi yang lemah kanji, nggak bisa bacanya, harus cari bentuk kanji yang sama. Oke, saya bacakan. Watashi ga senshu sanpo o shiteiru toki. Berarti saya minggu lalu ketika sedang jalan-jalan, koen de mita otoko no hito wa nani o shite imashita ka? Berarti saya itu melihat laki-laki ya di taman. Nah, si laki-laki tersebut itu ngapain di taman tersebut? Terus kita lihat bagian opsi jawaban. Sama ya caranya ya, kita langsung lihat di kata yang berbeda. Berarti sanpo ocha o nomu, ongaku o kiku, gita o hiku ya. Hiku di sini berarti artinya adalah main gitar ya. Di sini nggak ada kata yang susah, kita langsung baca ke bagian teksnya ya. Tapi bagi kalian masih merasa lama baca di sini nggak apa-apa. Baca sekilas langsung masuk ke bagian bacaan. Nanti kan bakal sadar jawabannya mana. Pasti kan bakal sadar ya. Sip, kita masuk ke bagian sini ya. Nah, bagian atas nomor 1 ini kan sudah kita bahas. Jadi ya nggak perlu kita baca ya. Langsung baca ke kalimat berikutnya. Biasanya begitu, soalnya itu berurutan ya. Ini kan soal nomor 26. Kalau bagian paragraf 1, ini kan soal nomor 25. Biasanya itu setelah paragraf 1, paragraf berikutnya. Biasanya ya. Cuma kalau misalkan bingung, cari topik yang sama ya. Tadi bilang apa? Koen de sampo. Oke? Oke, saya kasih tunjuk lagi ya, biar kalian mudah ya menjawabnya ya. Hai, senshu sanpo shiteiru toki. Tadi udah keluar ya. Minggu lalu pas dia jalan-jalan nih, berarti udah keluar topiknya ya. Ongaku ga kikoete kimashita. Berarti dia tuh mendengar kayak ada lagu katanya ya. Hai, saisho wa koe no hoso da to omoimashita ga. Hoso itu apa minasan? Hai, minasan. Hoso adalah, betul ya, hoso itu adalah siaran. Mungkin ada acara TV mungkin ya. Hoso da to omoimashita ga. Tapi ya, kinoshita de otoko no hito. Nah, keluar nih minasan ya, otoko no hito ya. Otoko no hito ga gitar no renshu o shiteiru otto deshita. Berarti dia itu mendengar suara gitar. Ternyata di bawah pohon itu ada laki-laki yang lagi latihan gitar katanya ya. Otoko no hito no gitar wa totemo jutsu deshita. Berarti si cara main gitar laki-laki tersebut katanya pintar banget ya. Nah, minasan jawabannya mana udah keluar? Mudah kan ya? Jawaban itu adalah nomor 4 ya. Nih, poinnya adalah sama dengan pertanyaannya ya. Dia pas lagi jalan-jalan ngelihat laki-laki. Berarti kalau kalian nggak ada soal nomor, tinggal cari kanji sanpo sama kanji laki-laki, oke? Habis itu tinggal dicocokin sama di sini ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada jebakan itu adalah bagian ongaku ya. Ongaku. Kalau bagian sini sama ini udah pasti salah ya. Karena kan udah ada ongaku doang sama gita, otoko no hito ya. Oke? Tapi kalau kalian baca baik-baik, ini soal mudah ya. Jadi saya minta kalian semua untuk fokus ya. Doka itu asik ya, mudah kalau tahu polanya. Serius. Tipsnya adalah mencari kosakata yang muncul di wacana, oke? Hai, kalau gitu lanjut ke soal nomor 27, soal terakhir nih. Nggak nyangka kan secepat ini ya. Hai, ii basho to arimasu ga. Berarti ada tempat bagus ya. Ada tulisan, ada tempat bagus. Doste watashi wa ii to omotte imasu ka? Kenapa nih di karangan tersebut saya penulis merasa itu adalah tempat yang bagus, tempat yang oke. Kalau gitu kita baca ke bagian pilihan jawaban. Panjang kan ya, tapi caranya adalah baca di bagian belakang ya, cari dosinya. Hai, Bayorin ga hikeru kara. Berarti saya bisa main biola ya. Dare ni mo enryo shinai. Enryo sini apa? Sering dengar enryo naku. Yes, sering dengar kan enryo naku. Berarti enryo suru itu adalah sungkan. Berarti enryo shinai tidak perlu sungkan ya. Jadi bisa main biola tanpa perlu sungkan dengan orang yang ada di sekitarnya. Nomor 2, oshiete kureru hito ga iru. Berarti ada orang yang mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan cara main biola ya. Nomor 3, kite kureru hito ga iru. Berarti ada yang memainkan biola ya. Tapi siapa? Oh, Ishoni bayorin. Berarti ada orang yang mau main biola bersama dengan kita katanya. Terus berikutnya adalah nomor 4 ya. Watashi no bayorin o homete kureru kara. Berarti ada orang yang memuji kita bermain biola. Siapa? Mawari ni iru hito. Berarti orang-orang di sekitar memuji kita main biola. Nah, kalau udah baca di sini, sekilas langsung lanjut ke bagian teks ya. Cepet ya biasanya ya. Nah, kita langsung ke bagian teksnya ya. Sip, kalau gitu kita langsung baca ke bagian yang ada nomornya. Mana coba lihat? Ii basho ga mitsukarimashita nomor 2 ya. Sip,
Kalau gitu Sensei kasih tunjuk, ya kalian coba ya sambil ingat pilihan jawabannya sambil membaca. Oke, Sensei bacakan. Kyo, watashi wa koe ni baiorin o motte ite hite mimashita. Berarti hari ini saya membawa biola ke taman dan coba main biola. Saisho wa hito ga iru tokoro de hiku no wa hazukashikatta desu. Berarti awalnya ketika saya main biola di tempat yang ada orang-orang, saya tuh merasa malu ya, hazukasi ya. Demo, nah di sini poinnya. Kalau ada demo berarti dia menyangkal poin sebelumnya ya. Berarti ini tuh demo, dandan, narete, berarti sedikit demi sedikit mulai terbiasa. Kini naranaku nanimashita, berarti dia itu menjadi yang nggak peduli, nggak perlu sungkan gitu, santai aja. Takusan hikete, kimochi ga yokatta desu ya. Jadi kita bisa main biola sepuasnya, terus itu merasa puas lah, istilahnya seneng lah ya. Ii basho ga mitsukarimashita. Ini berarti di sini ya. Kini naranaku narimashita sama kimochi ga yokatta. Sekarang kita lihat bagian opsi jawabannya. Coba dibaca teman-teman, yang mana jawabannya? Kasih waktu ya. Jawabannya adalah dare ni mo enryo shinai, yaitu sama dengan kini naranai ya. Sama-sama sungkan ya. Kalau nai berarti tidak sungkan ya, karena kan nai. Enryo shinai, kini naranai, berarti sungkan menjadi tidak sungkan ya. Nggak perlu merasa sungkan, dia bisa main biola sepuas dia tuh. Nah kalau misalnya kalian masih ragu, ada caranya juga. Cuma menurut saya agak buang waktu ya. Misalkan ya, mori ni hito ga watashi no baiorin o homete kureru. Ada nggak? Di sini ada nggak kotoba homeru? Nggak ada ya. Berarti nomor 4 batsu. Udah. Isho ni baiorin o hite kureru. Ada nggak topik mengenai orang yang main biola bareng? Nggak ada ya. Berarti nomor 3 batsu. Nomor 2, baiorin o oshite kureru. Ada nggak topik mengenai orang yang mengajarkan kita main biola? Nggak ada juga kan ya. Makanya jawabannya berarti nomor 1. Gitu. Tapi kalau pakai cara ini buang waktu sih. Jadi kalau misalkan kalian baca udah ketemu jawabannya, langsung pilih, jangan buang waktu ya. Oke. Nah terakhir saya pengen tambahkan, minasan jangan sampai salah ya. Soal doka itu adalah soal yang akan menjelaskan bagian sebab dan akibat. Berarti di teks tersebut ya, kalimat selang itu rata-rata jawaban. Dia itu menjelaskan alasannya apa. Ya, ini penting banget teman-teman ya. Contoh ya tadi ya, demo dan narete, kini naranaku narimashita. Mulai terbiasa, akhirnya jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu merasa nggak enak. Takusan hikete, kimochi ga yokatta. Akhirnya dia bisa main biola sepuas dia dan perasaannya itu puas banget katanya ya. Jadi ada sebab ya, jadi karena dia udah terbiasa, akibatnya akhirnya dia itu jadi merasa puas karena makan. Baik, minasan otsukaresama sama deshita. Dengan ini kita berhasil mengerjakan soal Chubun teman-teman ya. Bagaimana? Soal Chubun ini adalah soal tersusah di N4 ya, karena teksnya panjang. Cuma kalau pakai cara sensei mudah ya. Ingat ya, setelah nomor atau sebelum nomor itu adalah jawabannya. Terus kalau nggak ada nomor, berarti kan cari topik yang sama ya. Kayak tadi adalah sampo sama otoko no hito. Berarti tinggal cari dua kotoba tersebut di teks yang ada. Oke? Kalau gitu sensei doakan semoga kalian semua bisa lulus ujian jadi tahun ini ya. Hai, mata sugi no doga de. Bye bye.